Hai, setelah sekian lama Rexus cuma rilis mouse, keyboard, dan earphone aja. Akhirnya Rexus ngeluarin lagi gamepad terbaru mereka. Apakah worth untuk dibeli? Langsung saja kita bahas. Bicara soal desain, aku suka banget sama Daxa Asteria. Dengan warna putih serta aksen hijau mint ngebuat gamepad ini terlihat cakep sekaligus minimalis. Pada analog dilapisi rubber dengan garis tipis di pinggir, ngebikin feel-nya berasa ngegrip dan membuat jari tidak mudah terpleset. Di sisi depan terdapat tombol RB, RT, LB, dan LT. Yang aku suka dari gamepad ini adalah bentuk dari tombol RT dan LT dibuat runcing seperti gamepad Xbox. Saat digunakan jadi tidak mudah terpeleset. Untuk feel pada tombol XAYB, arrow, serta analog pun terasa enak. Cuma untuk arrow dan XAYB aku rasa sedikit terlalu berat. Mungkin setelah penggunaan beberapa lama akan menjadi lebih empuk. Positifnya sih semua tombol di gamepad ini nggak ada yang wobble. Kalau ada pun minim di RB dan LB aja. Secara build quality juga mantap. Plastik yang digunakan merasa solid dan rigid ketika digenggam. Bebannya pun masih ringan yaitu 259 gram saja. Pokoknya dipegang enak deh. Masalah grip aku cukup nyaman dengan Daxa Asteria. Sebagai user Xbox controller aku nggak perlu adaptasi lama karena shape-nya mirip. Terlebih pada bagian grip diberikan rubber sehingga tidak licin ketika dipegang. Daxa Asteria menggunakan layout dan key mapping yang mirip gamepad Xbox. Hanya saja ditambahkan tombol turbo, clear, LED, dan ada LED indikator sebagai fitur tambahan di gamepadnya. LED indikator ini akan menyala nomor 1 ketika berhasil terkoneksi ke PS3, nyala nomor 2 untuk PC, dan nomor 3 ketika terkoneksi ke Android. Selain itu, LED indikator ini juga berfungsi sebagai indikator ketika baterainya low. Dari sini kita bisa tahu bahwa Daxa Asteria support multi-device. Sayangnya untuk Android agak ribet karena harus menyambungkan dongle ke kabel OTG baru ke smartphone kalian. Lanjut ke fungsi tombol LED, yaitu untuk menyalakan atau mematikan LED pada gamepad. Kalau dinyalakan memang baterainya cepat habis, tapi secara tampilan jadi lebih bagus, berasa futuristik gitu desainnya. Nah, untuk tombol turbo fungsinya seperti makro. Jadi ketika kita mengaktifkan mode turbo, pada senjata single fire kita tidak perlu melakukan tapping. Contohnya aku nyalakan di tombol RT untuk menembak dengan menekan tombol turbo dan RT secara bersamaan. Pada hero seperti Ashe di Overwatch aku hanya perlu menekan serta tahan tombol RT lalu otomatis akan menembak terus. Padahal harusnya kan kita melakukan tapping di hero tersebut. Positifnya jelas, kita jadi nggak perlu capek tapping dan tappingnya lebih konsisten dari jari kita. Nggak tahu sih ini termasuk cheating atau enggak. Nah, kalau mau mematikan mode turbo, tinggal tahan tombol yang di turbo tadi sambil menekan tombol clear. Segampang itu kok. Untuk fungsi lainnya sama seperti gamepad Xbox. Jadi kita nggak perlu ribet dan pusing remapping key. Tinggal plug and play. Cara connect ke PC juga mudah. Tinggal colok USB dongle ke PC dan nyalakan gamepadnya dengan menekan tombol berlogo Daxa. Lalu secara otomatis akan terkoneksi. Setidaknya untuk connect ke PC lebih mudah dari controller Xbox yang masih menggunakan Bluetooth. Tapi apakah performa wirelessnya bagus? Kalau aku coba di jarak 6-7 meter sih nggak ada kendala. Tapi aku rekomendasiin buat main di jarak maksimal 4 meter aja. Untuk latensinya terasa sangat minim, sampai aku nggak bisa ngerasain delay. Dipakai main game apapun enjoy. Entah itu game racing, game shooter, ataupun open world semuanya lancar. Setelah penggunaan hampir 1 bulan, aku udah nyaman pakai gamepad ini. Baterainya juga awet dengan kapasitas 600 mAh. Ngecharge-nya pun nggak lama-lama banget. Walau aku kurang suka sama kabel bawaan dari Asteria. Kalau aja dikasih kabel paracord berwarna putih kayak Daxa biasanya, bakal lebih mantep sih. Secara performa juga nggak perlu diraguin. Koneksi lancar, latensi kecil, gripnya nyaman, fitur lengkap ditambah desain yang bagus. Kekurangan yang ada pun minor, seperti vibration yang terasa kurang mantap. Jadi getarnya emang ada, tapi kurang berasa. Dan pada trigger RT dan LT harus ditekan sampai dalam ketika digunakan bermain game racing. Padahal Daxa Asteria udah jadi gamepad lokal favoritku. Mengingat gamepad Rexus sebelumnya yaitu GX200 New lumayan jauh kalau dibanding sama gamepad ini. Entah secara desain maupun kenyamanan.
Overall di harga 300 ribuan, aku rasa Daxa Asteria adalah pilihan yang tepat di saat kalian mencari gamepad dengan fitur yang lengkap dan koneksi yang kencang. Apalagi di paket pembelian diberikan pouch ala-ala Daxa, sehingga kita punya tempat ketika butuh bawa keluar gamepad. Oke, itu aja dari aku. Seperti biasa, aku Vanilla, terima kasih.